Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin naqdah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di malam Jumat ini, Jumat Legi ini, Jumat manis. Semua semata-mata karena pertolongan Allah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita ke sini. Ini semata-mata pertolongan Allah. Kalau kita bisa menjalankan perintah Allah, itu semata-mata karena Allah yang menolong. Kalau kita bisa menjauhi larangan-larangannya Allah, itu juga atas pertolongan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita, tapi karena Allah. Jadi semua yang kita alami malam hari ini, yang beri Allah anugerahkan kepada kita di malam hari ini adalah termasuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena tidak banyak orang yang sadar. Ada yang ketika Jumat, apalagi Jumat Legi ini ya, orang yang hanya asik-asik dengan duniawi, dengan senda guraunya, dengan gadgetnya, dengan tidur-tidurannya, dengan musik-musikannya. Tidak banyak yang bersedia duduk melingkar, membaca Yasin, beristighosah. Kalau ada di antara kita yang bisa menjalankan itu semua semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, kalau kita mau merenung, mengukur diri, orang mengukur diri itu kan harus ada pembanding, biar tidak merasa kita itu sudah baik sendiri. Kita harus punya pembanding. Pembanding adalah orang-orang yang juga berbuat baik. Dari tadi pagi itu sudah kita banyak dengar lantunan orang yang menghatamkan Al-Quran. Biasanya kalau hari Kamis menjelang Jumat Legi itu kan seperti itu. Sampai malam ini kita masih mendengar suara yang mendayu-dayu dengan bacaan Al-Qurannya. Itu semata-mata mereka itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, mendekat kepada Allah. Lah kalau kita tidak mau bertafakkur, tidak mau bermuhasabah, mengevaluasi diri, maka kita merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melihat pembanding yang lain, oh di sebelah sana orang-orang sudah berlomba-lomba banyak beribadah kepada Allah dengan mengamalkan berbagai fadhailul a'mal. Lah nanti kita gimana? Yang lain sudah masuk surga duluan, kita masih di belakang. Yang lain sudah menikmati kenikmatan surga, kita masih belum. Itu semua kan sesuai dengan amal perbuatan kita. Maka mari kita selalu iri kepada orang yang bisa berbuat baik. Karena iri itu kan ada yang diperbolehkan. Iri yang boleh itu apa? Ada orang bisa baca Quran siang dan malam, kita tidak bisa, itu patut kita cemburu. Sehingga kemudian kita juga termotivasi untuk melakukan sama dengan yang mereka lakukan. Ada orang bisa dermawan, ya, bisa dermawan, bisa memberi sedekah, kita belum bisa, maka kita perlu cemburu juga. Orang itu bisa, kapan kita juga? Lah ini yang harus kita tanamkan di hati. Kita harus cemburu kalau ada orang berbuat baik, kita tidak bisa berbuat baik. Ya, itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di belakang.
ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat, illa dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Yang tidak dilaknat itu cuma zikrullah, ingat kepada Allah. Ini main HP apa itu dilaknat. Maksud dilaknat itu tidak ada manfaat. Kalau kita sudah kembali kepada Allah sampai ke alam kubur, itu bagaikan mimpi, dan merasa melihat apa yang di dunia yang dilakukan secara selain zikrullah, selain ingat kepada Allah, itu sia-sia. Makanya ada istilah mal'unatun, dilaknat, kecuali sesuatu yang itu ada hubungannya dengan zikrullah, sesuatu yang mendukung kita melaksanakan zikrullah. Kalau makan saja, kalau hanya sekedar mengisi perut, itu mal'unatun, itu dilaknat. Tapi kalau orang makan tujuannya agar dia bisa ibadah, agar dia bisa sholat, agar dia bisa mengaji, agar dia bisa zikrullah, maka makan itu menjadi ibadah. Tapi kalau hanya sekedar ngisi perut, itu mal'unatun, dilaknat itu. Kita punya HP, ya, kita mainkan HP, di HP itu ada tausiah misalnya, ada apa, ta'lim di situ, ada pesan-pesan yang isinya adalah ilmu pengetahuan, maka kita main HP yang seperti ini kita dapat pahala. Apalagi kita bisa berdakwah lewat HP, bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyampaikan hadis atau ayat, walau ayatan, walau hanya seayat kita sampaikan. Dan orang yang mendapatkan pesan-pesan dari kita itu kemudian terbuka hatinya, menjadi sadar, menjadi baik, atau mengikuti nasihat-nasihat kita, maka yang seperti ini mendapatkan pahala. Main gadget yang model kayak gini ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar apa ya, main-main saja, ya itu ya sebatas main-main. Main-main itu tidak diganjar gitu. Ya memang dunia ini lahwun wala'ib, tempat kita itu senda gurau. Bukan berarti kita dilarang senda gurau, silakan senda gurau itu boleh. Gojrok-gojrokan, tertawa-tertawa kecil, main game silakan, tapi jangan sampai itu menjadi menu paling utama. Itu cuma sampingan saja. Dikala kita stres, capek, ruwet, apa-apa. Seperti itu, sekadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan, supaya kita itu tidak masuk kategori orang yang rugi menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai di sisi Allah, hanya sekedar senda gurau. Jadi semua amal-amal dunia, kalau di situ ada hubungannya dengan urusan akhirat, itu bernilai pahala. Orang nyapu itu nyapu, tapi yang disapu adalah musola. Ini pekerjaan menyapu ini bernilai ibadah. Orang bekerja di sawah, ya, mencari nafkah yang halal sehingga terhindar dari yang haram, itu bernilai ibadah. Apalagi nafkahnya ini untuk istri dan anaknya, ini bernilai ibadah. Tapi kalau orang bekerja, hasil pekerjaannya hanya untuk foya-foya dan menjauhkan dia dari zikrullah, misalnya hasil pekerjaannya hanya untuk beli minuman keras, ya, atau membeli sesuatu yang dilarang, dibawa untuk berjudi, maka yang bekerja yang seperti ini, ujungnya yang manfaat yang digunakan untuk seperti ini mal'unatun, dilaknat oleh Allah, tidak ada manfaatnya bagi dia. Jadi kita tidak mesti orang yang tidak mesti amal perbuatan yang dianggap ibadah itu hanya sholat di masjid, hanya iktikaf, hanya zikiran. Tetapi banyak amal-amal dunia, kalau di situ diperuntukkan untuk urusan akhirat, urusan untuk ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, maka itu juga bernilai ibadah. Nah, oleh karenanya mari kita jangan juga melupakan dunia, ya, tetapi dunia ini kita arahkan untuk urusan akhirat.